Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah subuh yang Allah muliakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkenan mempertemukan kita dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa kita jaga. Dan sebelum mulai ngaji ini saya menyampaikan sesuatu. Barangkali jamaah subuh yang Allah muliakan, barangkali ini adalah ngaji subuh saya terakhir di bulan ini. Mungkin minggu depannya lagi tidak bisa ngisi. Jadi sekaligus pamitan kalau tidak ada halangan mau berangkat untuk menunaikan haji. Mohon doanya mudah-mudahan lancar sehat. Insyaallah kalau tidak ada halangan mungkin akhir Juni sudah kembali ada di tanah air. Bapak-bapak saudara sehat, doakan juga semua yang melaksanakan haji sehat. Saya ditugaskan membawa 23 orang untuk menunaikan haji. Dan kalau tidak ada halangan, insya Allah mungkin bareng sama Pak Ruswandi, insya Allah ketemu di sana dalam rombongan yang sama, insya Allah. Jadi ini sedang menunggu visa untuk bisa berangkat dan sebagainya. Ini ngaji kita, sambungan dari ngaji kita sebelumnya, yang targetnya adalah mudah-mudahan jadi makin menikmati zikir. Ini tulisan bagus yang saya kutip, saya kembangkan dari Ustaz Sofar Syauqi. Karena kita pernah menjelaskan tentang orang-orang yang berzikir, yang nanti salah satu kesimpulannya bahwa hanyalah orang-orang yang berzikir inilah yang akan selalu mendapatkan naungan, kenikmatan, perlindungan, serta janji-janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita mencoba memahaminya dengan lebih detail dan sebagainya. Nama Allah yang paling agung, Ismullah Al-A'zam, dalam bahasa hadis disebutkannya. Kalau dalam Al-Quran tidak ada istilah ini. Ini istilah hadis yang menjadi demikian penting karena mayoritas hadis yang menyebutkan Ismullah Al-A'zam, nama Allah yang paling agung, itu hadis-hadisnya sahih dan menginspirasi para sahabat, para ulama di berbagai zaman untuk kemudian barangkali sampai hari ini ya melakukan pencarian tentang nama Allah yang paling agung. Jadi kita akan melihat beberapa hadis yang disampaikan. Yang pertama, dalam hadis dari sahabat Buraidah bin Hasib radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar ada orang yang membaca sebuah doa. Jadi seperti kita begini di masjid, aktivitas Nabi dengan para sahabat itu kan secara umum lebih sering menghabiskan waktu itu di masjid, pembelajaran, musyawarah dan sebagainya dilakukan di masjid. Di dalam keadaan seperti ini kadang-kadang ada orang datang untuk menunaikan salat, dan kadang-kadang ada orang yang datang selain ikut mendengarkan kemudian dia berdoa dan sebagainya. Nah ini mungkin salah satu penjelasannya. Jadi ada orang yang sedang di masjid, sedang melaksanakan salat, kemudian berdoa, dan saat itu Nabi ada, sehingga Nabi sempat mendengarkan doa yang dilantunkan. Kemudian kepada sahabat yang lain
yaitu Buraidah bin Hasib radhiyallahu an, beliau menyampaikan betapa menakjubkannya doa orang yang bersangkutan. Dan beliau menyampaikan seperti ini, walladzi nafsi biyadihi laqad sa'ala Allah bi ismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Demi zat yang diriku dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya telah meminta kepada Allah seseorang dengan namanya yang demikian agung, bahkan yang paling agung. Azim itu kan agung, ini kan isim tafdil, bentuk superlatif. A'zam, yang paling agung, yang jika dia dengan nama itu menggunakannya untuk berdoa, pasti Allah akan mengijabah doanya. Wa idza su'ila, jika dia meminta dengan menggunakan nama itu, pasti Allah akan memenuhi permintaan. Ini saking dahsyatnya doa ini yang diucapkan sampai Nabi memberikan komentar seperti ini. Apa yang dilantunkan oleh laki-laki itu sehingga Nabi komen seperti ini? Ini doa yang dilantunkan oleh orang itu. Si pemuda ini berdoa dengan doa yang pendek sebetulnya untuk ukuran orang-orang, tapi doanya luar biasa. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini doanya yang kalau diterjemahkan kurang lebih seperti ini maknanya. Ya Allah, aku mohon padamu karena aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, yang Maha Esa, yang menjadi tempat bergantung semua makhluknya, tidak beranak dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang sepadan dengannya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doa ini tidak diajarkan oleh Nabi, tapi doa ini tadi terlontar dari mulut seseorang di Masjid Nabawi ketika orang ini melontarkan doa, Nabi mendengar. Jadi tidak semua doa dalam hadis Nabi itu diajarkan oleh Nabi SAW. Tetapi karena doa ini demikian indah, demikian luar biasa, dijadikan syariat yang kemudian bisa digunakan oleh kita untuk membuat aktivitas berdoa kita tuh menjadi lebih luar biasa. Karena kalau dia berdoa, Allah mengijabah. Kalau dia meminta, maka Allah akan memberikannya. Ini doa yang pertama tentang Ismullah al-A'zam. Kemudian dalam hadis yang kedua, karena banyak sekali catatan tentang nama-nama Allah, nama Allah yang Maha Agung itu. Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat yang umurnya paling panjang. Sahabat lain sudah meninggal dunia, beliau masih hidup. Seingat saya 120 tahun usianya. Sudah habis semua sahabat. Era sahabat berakhir, era tabi'in, beliau masih ada. Beliau punya anak laki-laki, peletak madhab Maliki, namanya Malik bin Anas. Jadi dibalikkan. Ayahnya Anas bin Malik, anaknya Malik bin Anas. Kalau ada yang menyebutkan madhab Maliki, putranya beliau. Jadi Malik bin Anas itu ya gurunya para imam madhab. Walaupun Malik bin Anas juga muridnya dari cucunya Ali bin Abu Thalib itu. Saya malah lupa namanya. Jadi sempat berguru. Di kita tuh kan ada kurang lebih ya yang eksis sampai hari ini itu ada 5 madhab. 5 madhab besar.
madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, dan satu lagi kemudian sebetulnya nama aslinya madhab Ja'fari dari Imam Ja'far As-Sadiq, gurunya Imam Malik, madhab Ja'far As-Sadiq. Tapi mayoritas umat Islam yang 4 madhab tadi menyebutnya dengan madhab Syiah, dengan madhab Syiah dan lain sebagainya. Itu Imam Malik bin Anas sempat berguru selama beberapa tahun kepada Imam Ja'far As-Sadiq, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mendengar bahwa ketika dia pernah duduk bersama Nabi, ada orang yang salah. Kemudian setelah salah, hampir rata-rata seperti itu, orang ini berdoa yang doanya didengar Nabi. Dan kata Nabi, laqad da'allah bi ismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Ini kan hadis yang berbeda dengan redaksi yang hampir sama, diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda. Sesungguhnya dia telah berdoa dengan nama Allah yang sangat agung, yang jika dia berdoa dengan menggunakan nama Allah yang agung tadi, ajab, Allah pasti mengijabah. Wa idza su'ila, jika dia meminta apapun dalam doanya dengan menggunakan nama Allah yang agung tadi, atau Allah pasti akan memenuhi permintaannya. Ini yang kedua. Sekali lagi pertanyaannya, apa doanya? Apakah sama seperti tadi? Ini kan penjelasan Nabi, komen Nabi. Ini doa yang dilantunkan yang kedua ini. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Saya menggunakan warna yang berbeda, ingin menjelaskan lebih detail lagi pada kita semua. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, bi anna lakal hamdu, bahwa sesungguhnya segala pujian hanya pantas untukmu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak diibadah selain engkau, al-mannan, yang maha pemberi karunia, badi'us samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, yang maha memiliki kemuliaan, ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mandiri. Kemudian kok keempat ya, ketiga harusnya ya, loncat ketiga. Dan ketiga, hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Umamah menyatakan, Ismullah al-a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba fi suwarin thalathin, Al-Baqarah wa Ali Imran wa Toha. Nama-nama Allah yang maha agung, yang paling agung itu, yang ketika digunakan berdoa pasti diijabah, dimuat dalam 3 surat. Kata Nabi, dalam 3 surat, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha. Saya mengutipkan hadis-hadis sengaja yang saya dapatkan sahih, termasuk dari tulisan yang tadi saya sebutkan di sumbernya di sebelumnya. Hadis-hadis sahih yang bisa dijadikan, kan begitu secara syariat, hadis-hadis sahih itu menjadi landasan hukum untuk kemudian digunakan dalam aktivitas, terutama aktivitas ibadah kita, ibadah makhluk kita. Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam 3 surat, yaitu surat Ali Imran, surat Al-Baqarah, surat Toha. Panjang ya, Al-Baqarah 286 ayat,
Surat Ali Imran 200 ayat. Surat Toha itu 100 berapa? 135. Jadi kalau kita ini kan harus belajar menghafal. Ternyata tidak seperti itu penjelasannya. Abu Abdurrahman Al-Qasim ini ulama mungkin pada masa atba'ut tabi'in ya. Saya tidak ketemu di tabi'in, di atba'ut tabi'in. Ketika mendengar hadis itu, beliau menyebutkan, aku mencarinya dalam Al-Quran. Cari surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Toha. Kenapa dicari? Sama lah seperti kita, muncul rasa penasaran. Anu mana nama Allah yang paling agung itu? Sehingga kalau digunakan doa pasti diijabah. Dalam hadis, beberapa hadis yang tidak saya muat di sini, Nabi menyebutkan Allah sulit untuk menolak seseorang kalau meminta sesuatu, kalau menggunakan namanya, nama yang paling agung. Sehingga banyak orang terinspirasi. Yang mana nama? Dicari oleh Abdurrahman Al-Qasim. Kemudian ternyata aku menemukannya, kata beliau, di surat Al-Baqarah di awal ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya kasih tanda merah lagi, warna yang berbeda. Kemudian aku menemukannya dalam surat Ali Imran di awal ayat kedua. Alif lam mim ayat pertamanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian aku menemukannya di surat Toha ayat 111. Wa anatil wujuhu lil hayyul qayyum. Jadi 3 surat ini yang oleh Nabi disebutkan, di sana ada nama Allah yang sangat agung. Ismullah al-A'zam, oleh para ulama ditelusuri sebagainya. Ternyata dalam 3 surat itu ada yang tadi dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi tentang seseorang yang berdoa dengan menggunakan namanya yang ini yang tanda merah ini penekanan saya. Jadi setelah baca kurang lebih sekitar 20-an hadis dengan beberapa ayat Quran ini, saya kemudian berikhtiar, jangan-jangan itu, karena para ulama juga begitu, mungkin ini, mungkin itu. Saya melakukan ikhtiar kecil dari tulisan yang ada, jangan-jangan nama Allah yang agung itu, yang paling agung itu ada pada 2 kalimat singkat, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum, ya Hayyu. Karena itu sekian, ya mungkin sekian tahun lalu ini saya gunakan dengan intens kalimat ini untuk doa, ya Hayyu ya Qayyum. Kadang-kadang digunakan juga dengan yang lain tadi, ya Badi'as samawati wal ard, ya Hannan ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Sengaja diulang, ya Hayyu ya Qayyum, ya Razzaq ya Wahhab, ya Hannan ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Nanti dalam versi yang lain, ya Hayyu ya Qayyum, ya innaka ala kulli syai'in qadir, ya Hannan ya Mannan, ya Dzal Jalali. Saya ulang. Setelah ketemu dengan beberapa rujukan, berharap mudah-mudahan inilah yang kemudian disebutkan oleh Nabi, Ismullah al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Kenapa diulang-ulang demikian? Karena berharap doa kita ini diijabah oleh Allah. Dan doa ini tidak selalu permintaan. Dalam bahasa Arab kan doa ini bisa bermakna juga undangan, seruan. Idza da'aka fa'ajibhu. Di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, jika dia berdoa dijawab. Nah, mana di sana undangan. Jika diundang, penuhi undangan. Nanti doa juga bermakna sebagai sarana untuk melakukan, ya mungkin kalau bahasa kita sekarang curhat, sebagai kedekatan pada seseorang. Kan kita berani curhat tentang diri pribadi, dan kepada Allah itu begitu. Tidak selalu kita memohon sesuatu, kita hanya curhat, menyampaikan kondisi kita seperti diajarkan oleh para nabi. Rabbana
zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berarti doa adalah sarana curhat yang kalau curhat itu harapan kita Allah mendengarkannya dengan baik dan kemudian memahami dengan seksama permasalahan yang kita hadapi. Walaupun kita yakin Allah Maha memahami dan sebagainya. Dan makna yang sangat akrab dengan kita, doa itu adalah permintaan. Yang kemudian tadi dalam bahasa hadis idza su'ila, jika dia meminta dalam doa itu memohon kepada Allah dengan permohonan yang hanya dia yakini bisa dipenuhi oleh Allah, maka atau Allah akan berikan. Orang yang berangkat menunaikan ibadah haji, ibadah umrah itu seringkali dibekali, dititipi dengan doa dari orang-orang di sekitar. Nitip ya, mungkin bahkan bisa ratusan doa. Dan saya sampaikan kepada para jamaah, ibu bapak nggak apa dititipin doa, suruh ketik kalau bisa doanya, ketik lembar, simpan di lembaran Quran, bacakan saja di sana. Jangan-jangan memang nanti Allah menjadikan kita sebagai wasilah, sebagai perantara. Doa-doa itu bisa lebih nyambung. Walaupun pasti Allah Maha mendengar, tapi Allah sendiri lewat lisan Nabi menyebutkan ada tempat-tempat mustajabah, di mana Nabi sampai menyebutkan doa di tempat ini Allah pasti akan mengabulkan. Itu yang kita kenal dengan multazam. Dan Nabi pernah menempelkan badannya, nempel di Ka'bah pas multazam, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Pernah menempelkan pipinya. Karena itu jutaan orang yang melakukan hal yang sama dan sangat sulit dan sebagainya. Ada makam Ibrahim, ada banyak sekali tempat dan sebagainya. Nah, lewat ayat ini kan ayat Quran yang 3 ini. Ini ikhtiar saja. Jangan-jangan jamaah subuh yang Allah muliakan, nama-nama Allah yang paling agung itu jangan-jangan ada pada 2 kalimat ini, yaitu ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mandiri, tidak tergantung pada apa. Ketika kemudian ada pertanyaan oleh para sahabat, kenapa Ismullah Al-A'zam ini menjadi demikian luar biasa sampai Allah menyebutkan lewat lisan Nabi, Allah tuh sulit untuk menolak permintaan seseorang kalau menggunakan namanya. Karena dari aspek makna, ini adalah pujian yang tidak mungkin disematkan oleh manusia kepada manusia, hanya kepada sosok yang paling agung. Gak mungkin kita berani menyebutkan pada orang yang sangat kita kagumi dengan menyebutkan ya Hayyu ya Qayyum, karena tidak pantas dan juga ya gak mungkin terlontarkan oleh kita pada seseorang. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha mandiri. Selebihnya nama-nama yang lain sepengetahuan saya itu bisa disematkan pada manusia. Wahai orang yang pengasih, wahai orang yang penyayang, wahai Tuhan yang selalu memperhatikan banyak orang. Itu kan Nabi disebut juga namanya dengan indah dalam Al-Quran dengan sifat Allah. Yang ketika kemudian beliau mengalami penganiayaan luar biasa dan sebagainya, atau dalam konteks perang Uhud, Bapak-bapak kan pernah mendengar perang Uhud itu kan Nabi dikalahkan, giginya patah, helmnya beliau pecah terkena lemparan kambing, pecah dan pecahannya itu melukai pelipisnya berdarah, gigi beliau itu patah. Kalau berdarah itu artinya darah itu tumpah. Itu sambil menghindar beliau Muhammad SAW berlari, beliau itu mengusapkan darah yang muncul itu ke dadanya, dari gigi ke dadanya, ini dari pelipis ke dadanya. Itu dimuat dalam kitab-kitab tarikh dengan sangat jelas diusapkan. Jadi memakai bahasa orang ngepakupis gitu ya, hanya untuk supaya darahnya nggak jatuh ke tanah. Itu begitu selesai, para sahabat itu bertanya, ya Rasul, kenapa engkau kelihatan begitu sibuk itu membersihkan darahmu supaya
kemudian ke dada, tidak dia turun. Kata Nabi, aku mendengar langsung Jibril menyampaikan bahwa Allah memerintahkan semua malaikat kalau Nabi darahnya tertumpah oleh seseorang, maka wajib orang itu, kaum itu diturunkan azab. Anda bayangkan, dilempar lembing mau dibunuh sampai berdarah. Tapi Nabi tidak berharap yang melempar lembing, yang memeranginya diazab oleh Allah. Sehingga beliau ini kan darahnya. Aku khawatir darahku tumpah ke tanah, dan Allah mewajibkan para malaikat untuk menghancurkan, mengazab orang yang menumpahkan darah seorang Nabi. Karena itu kaum masa lalu itu yang diazab itu mungkin salah satunya karena mereka menumpahkan darah para nabinya, bahkan ada yang membunuh dan sebagainya. Ini menyebutkan betapa santunnya, betapa sayangnya Nabi. Mungkin jauh beda dengan kita. Tegetian tenanawan gejol nyeri hati, terus itu pengikut itu Nabi sebagainya. Dan beliaulah disematkan nama Allah Subhanahu wa taala Raufur Rahim kepada Nabi itu. Itu kan sifat Allah. Bisa. Tapi khusus ya Hayyu ya Qayyum tidak mungkin disematkan kepada manusia, hatta Nabi sekalipun. Sehingga dalam benak saya jangan-jangan sekali lagi nama Allah yang paling agung itu adalah ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Apa artinya? Bapak-bapak ya perbanyak zikirnya. Kemarin kan kesimpulan ngaji kita tentang zikir itu dalam Al-Quran, algoritmanya lah dalam tanda kutip, kalau zikir itu kafir, zikron kafir, zikir yang banyak. Nah, di antara zikir yang banyak itu sekarang tambahkan ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Jangan-jangan kita ketemu dengan itu, sehingga ketika kita memohon pada Allah, Allah memenuhi permohonan kita. Dan sebetulnya tidak ada larangan, ini saya saja yang baca beberapa literatur. Di antara etika berdoa, adab, minal adabid doa, di antara adab berdoa menurut para ulama itu adalah dengan tidak meminta kepada Allah hal-hal yang sifatnya duniawi dan sepele. Jadi mungkin walaupun kalau ditanya boleh tidak boleh sih, yang saya tahu boleh. Tapi kalau dipelajari tentang adab doa, jadi jangan meminta kepada Allah hal-hal yang sebetulnya bisa dipenuhi oleh kita manusia. Apa misalkan yang meminta mobil. Saya pernah mendengar tuh orang doa di Kiswah minta mobil. Ya mungkin saking luar biasanya di Ka'bah, cuman terus saya tuh tong haji belikan mobil sebagai masuk minta mobil di sana. Ada yang minta jadi kepala dinas gitu ya, macam-macam di sana itu. Saya ini mengajarkan sama jamaah, nanti doa kepada Allah terutama di sana di rumahnya, doa-doa yang tidak mungkin dilontarkan oleh kita kepada manusia. Apa misalkan minta pada Allah agar anak-anak kita soleh-solehah. Ini nggak bisa dijamin oleh siapapun, hanya kepada Allah doa kita. Doa kepada Allah agar keluarga kita bahagia, dikumpulkan di tempat yang menyenangkan. Doa agar rezeki kita berkah. Ini kan hanya bisa dilontarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ngaji kita, jamaah subuh yang Allah muliakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang menyampaikan sesuatu, mangga. Mangga silakan, Pak. Ya, kalau ini konkret saya. Kalau ada satu jabatan dibutuhkan lebih dari orang. Kan salah satu yang jadi apakah itu karena doanya atau karena kehendak Allah? Kalau gunakan jawaban mudah ya karena kehendak Allah. Jadi wali kota itu kan pasti cuma satu orang. Wah, pesertanya sekarang di Purwakarta aja calon bupati itu yang sudah declare, pasang spanduk, bikin relawan 11 di Purwakarta. 11 orang. Calon wakilnya mungkin bisa lebih banyak. Itu sudah hampir setahun ini sudah ke kampung-kampung, sudah ke masjid-masjid, sudah pasang banyak 11. Kan yang jadi nanti cuma satu. Jangan-jangan bukan yang 11 itu, udah acan pencalonan resmi. Siapa yang menetapkan yang jadi wali kota nanti, jadi bupati nanti? Ya karena Allah.
Tapi karena Allah mengajarkan lewat aktivitas Rasul kita untuk ikhtiar, boleh jadi ketetapan itu biikhtiarikum, karena ikhtiar yang kalian lakukan mendekati ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang awal sebagai orang beriman pasti ketetapan Allah. Kenapa jadi ustad? Ya Allah tetapkan jadi ustad. Ikhtiarnya serius lah, ngajinya serius, masangkren serius, sehingga dinikmati jadi passion. Karena ada orang jadi ustad tadi pejabat sudah tidak lagi jadi pejabat, pelawak sudah tidak lucu. Sekarang kan jadi fenomena jadi ustad itu, artis nggak laku jadi ustad. Dan ya nggak apa-apa sih mungkin, tapi ikhtiarnya serius itu Pak ya. Ada lagi mangga, kita punya waktu kurang lebih 3-5 menit lagi. Ustaz, misalnya kalau zikir gitu ya, zikir itu kan ada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus dilanjut dengan ayat kursi, Ya. terus misalnya Allah, bersama dengan ini enggak? Karena artinya di dalamnya ada kalimat-kalimat ini berdoa gitu Ustaz. Salah satu syarat diterimanya doa secara fikih ya, kalau penjelasan tadi bukan fikih. Secara fikih itu salah satu syarat diterimanya doa adalah yang berdoa paham doanya. Paham doanya. Salah satu syaratnya. Anda berpeluang untuk tidak diterima doa. Dan doanya gitu terpugu. Ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Kan gitu juga zikir kita kan. Habis salat astagfirullah. Tidak jelas ini teh minta ampun ke Gusti Allah atau cuma sekedar melontarkan saking biasanya. Karena kemudian paham doa yang disampaikan, maka setelah Anda panjang melakukan SOP zikir yang disebutkan tadi, misalkan baca tasbih, baca tahmid, baca takbir dan sebagainya, diajarkan oleh Nabi kan. Kemudian ada doa secara khusus, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hanan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ard. Kan dipahami maknanya. Penekanannya terus, bahkan diulang-ulang, ya Hanan, ya Mannan. Sama seperti kita sedang mendoakan anak kita, diulang-ulang dengan bahasa yang kita paham, ya Allah nitip anak saya sebagainya. Maka walaupun tadi kalimat-kalimat doa itu sudah dimuat dalam doa sebelumnya yang rutin reguler kita baca, nah doa yang tambahan ini yang jadi penekanan tentu akan mendapatkan katakanlah perlakuan yang berbeda. Karena ini contoh oleh Nabi, beliau datang kan ada orang sedang berdoa, kata Nabi doanya luar biasa. Kalau orang menggunakan doa ini sebagai sarana dia meminta, pasti Allah akan beri. Kalau dia memohon, pasti Allah akan penuhi dan sebagainya. Jadi ya perbanyak saja doanya. Atau mungkin khusus kan nanti ada satu momentum, misalkan ini contoh saja, contoh praktik. Saya sama santri Pak setiap hari itu mewajibkan mereka membaca Sayyidul Istighfar pagi-pagi, kemudian maghrib. Itu bahkan bareng. Allahumma anta rabbila Sayyidul Istighfar. Kemudian tasyakur Nabi Sulaiman, Rabbi auzini sebagainya. Tapi di malam tertentu, karena ada tradisi di pesantren itu ada malam-malam tertentu di pesantren yang digunakan untuk doa bersama, doakan para donatur, doakan orang tuanya, doakan aktivitas. Biasanya kalau tidak malam Senin kalau tidak malam Selasa ya malam Jumat. Kenapa malam Selasa malam Jumat? Habis buka puasa Senin nanti kita doakan setelah maghrib, kemudian Kamis malam Jumat. Nah di antara doa yang dilantunkan diulang yaitu doa-doa khusus seperti ini, khusus nanti kita mohon sama Allah. Terserah doa mana yang naon, tapi orang bareng baca zikirnya. Jadi ada zikir yang ditambah. Yang alasannya secara syariat adalah berzikir yang banyak. Jadi nggak apa-apa Pak, pakai doa seperti itu. Ya. Terakhir ya, enggak. Yang juga saya tercenung, doa Nabi Yunus itu hanya curhat saja. Ya, bukan cuma Nabi Yunus, nanti nabi-nabi yang lain juga curhat doanya. Oh gitu. Doa Nabi Adam juga kan curhat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh iya, Nabi Adam sama. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nabi Yunus kan itu. Tidak. Artinya sekali-kali
Tapi saya yakin udah dilakukan oleh bapak-bapak. Sekali-kali doa kita tuh tidak meminta saja gitu, tapi ya curhat saja. Karena secara psikologis yang saya pahami, kalau Anda punya istri dan sering curhat, walaupun yang curhatkan lelahnya dia misalkan melakukan aktivitas rumah tangga, atau mungkin curhat tentang belanja yang naik terus harganya, atau Anda punya anak yang curhat tadi di sekolah ada yang gangguin, ada yang kalau yang perempuan misalkan ada yang nyolek sebagainya. Secara psikologis anak curhat sama orang tua, pasangan curhat sama pasangannya, atau orang tua ke anak, itu sehat Pak. Hubungan keluarga itu sehat. Karena itu perbanyak istighfar. Kalau orang yang kita sayangi gak pernah curhat, cicing we jumpai, gak sehat itu hubungan rumah tangga. Walaupun kadang-kadang curhatnya tidak menyenangkan dengan duit misalkan gitu ya, anak juga begitu. Tapi selama curhat sehat. Dalam konteks teori ini saya ingin mengangkatnya dalam hubungan kita dengan Allah. Selama kita masih bisa curhat pada Allah, berarti hubungan kita dengan Allah itu dekat, sehat. Karena ada orang yang gak pernah curhat sama Allah. Ustaz Abi mada tergaduh kebutuhan terangan doa. Dianggapnya doa itu cuma kebutuhan saja, bukan itu sarana menyehatkan hubungan kita. Karena itu kalau Anda pelajari salat kita, kan Allah menyebutkannya dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri. Kamu dirikan salat lidzikri, untuk zikir kepadaku. Dalam bahasa yang saya sebutkan, untuk curhat padaku. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kan tidak meminta apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Dan ada permintaan di sana. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha penyayang, maha pengasih. Gak ada permintaan. Malik Yaumiddin, dia raja pada hari agama, hari penentuan. Gak ada permintaan. Dan kalau pahami bacaan Fatihah itu dalam hadisnya, Allah menyebutkan pada para malaikat, penuhi segala yang dia inginkan. Dia memujiku tanpa henti. Terus dengan Fatihah. Karena itu dalam tradisi banyak umat Islam di dunia, termasuk Indonesia, betapa banyak orang dengan keinginan berbeda-beda mengucapkan Fatihah. Ayo orang Fatihah, mudah-mudahan didamangkeun. Ayo. Saya memahaminya begitu karena tadi Fatihah itu luar biasa. Jadi salat itu sarana kita curhat salah satunya. Kadang-kadang kan doanya Rabbighfirli, Tuhan. Itu doa yang hebatnya ketika duduk di antara dua sujud. Ampuni dosaku. Selebihnya yang lainnya curhat kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Curhat. Artinya ya berbanyak curhat sama Allah Subhanahu wa taala biar lebih sehat buat kita. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Sekali lagi mohon doa. Kalau tidak ketemu Sabtu depan. Sebetulnya saya masih ada tapi sudah mungkin banyak urusan persiapkan. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi dalam keadaan lebih baik. Kalau yang motif doa didoakan sedaya sing sehat, keluarganya sehat dan sebagainya. Mudah-mudahan ketemu lagi dalam keadaan lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.